Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Mita Rusdiana Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sobat sejarah semua untuk belajar tentang sejarah Candi Gedong Songo. Nah, sobat sejarah pasti kepo banget kan? Untuk itu, yuk ikuti keseruan video ini sampai akhir. Candi Gedong Songo adalah kompleks bangunan kuno bercorak Hindu yang menyimpan sejarah masa kejayaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Candi Gedong Songo terletak di Desa Candi, Krajan Banyukuning, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di sebelah selatan Gunung Ungaran. Candi Gedong Songo menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kenapa sih candi ini dibangun di kaki gunung? Jadi pada masa itu, penganut Hindu meyakini bahwa tempat yang tinggi adalah tempat suci para dewa-dewi yang dekat dengan langit. Oleh karena itu, Gunung Ungaran dipilih sebagai lokasi yang tepat. Selain itu, keberadaan sumber mata air di sekitar gunung juga memudahkan proses pembangunan dan perawatan candi pada masa Mataram kuno. Dulu, Candi Gedong Songo ini cuma dikelilingi oleh hutan dan perkebunan. Namun, karena perkembangan masyarakat dan pemukiman, jadi mulai banyak juga rumah-rumah di sekitar kawasan candi. Meskipun dikelilingi oleh pemukiman, kelestarian Candi Gedong Songo tetap terjaga berkat upaya perawatan rutin oleh masyarakat sekitar. Dalam mendukung pelestarian candi dan peningkatan ekonomi daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Candi Gedong Songo sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional pada tahun 2015. Saat ini, Candi Gedong Songo menjadi tempat wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan. Di dalam kawasan ini, terdapat 9 candi tunggal yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh antara satu dengan yang lain. Di samping itu, terdapat juga fasilitas modern seperti spot foto Ayanas Gedong Songo, gedung administrasi, kios makanan dan oleh-oleh, serta area parkir yang luas. Sebelum memasuki kawasan candi, kita perlu memiliki tiket masuk yang bisa dibeli di loket. Tiket masuk Candi Gedong Songo tersedia dengan harga Rp10.000 per orang bagi wisatawan lokal dan Rp75.000 per orang bagi wisatawan mancanegara. Perlu diingat bahwa jam operasional Candi Gedong Songo adalah dari pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Setelah memasuki kawasan candi, pengunjung akan disuguhkan pemandangan indah dari candi-candi yang tersebar dengan penomoran yang menunjukkan tingkat ketinggiannya. Untuk menikmati keindahan candi ini, pengunjung harus bersiap-siap untuk menaiki anak tangga dan berjalan melewati jalur setapak yang naik turun dari Candi Gedong 1 hingga Candi Gedong 9. Jarak yang ditempuh untuk mengunjungi ke-9 candi ini bisa mencapai 4 km. Namun, jangan khawatir, kalau kamu tidak ingin berjalan jauh atau ingin merasakan sensasi menaiki kuda, tersedia juga penyewaan kuda dengan tarif mulai dari Rp120.000 per ekor kuda. Kuda-kuda tersebut akan mengantar kamu dari awal masuk area candi hingga keluar candi. Dengan menunggangi kuda, kamu dapat dengan mudah mencapai puncak kompleks candi.
Berdasarkan beberapa informasi, kompleks Gedong Songo ini dibangun pada masa pemerintahan Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima mengajarkan rakyatnya untuk menyembah Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, Ratu Sima memerintahkan pembangunan sebuah pura yang didedikasikan untuk Sang Hyang Widi. Setelah Kerajaan Kalingga kalah perang dan takluk kepada Mataram, pembangunan Candi Gedong Songo dilanjutkan oleh dinasti Sailendra pada abad ke-9 Masehi. Sejarah candi ini mulai terungkap ketika seorang bernama Loten menemukan 7 reruntuhan bangunan kuno di sebelah selatan Gunung Ungaran pada tahun 1740. Dari situ, kemudian para peneliti mulai menjelajahi lebih dalam mengenai Candi Gedong Songo. Pada tahun 1825, Van Braam menerbitkan artikel tentang Gedong Pitu, nama yang diberikan oleh Raffles terhadap reruntuhan yang ia temukan pada tahun 1804. Kemudian, studi tentang Gedong Pitu dilanjutkan oleh Frederick Hoppermans pada tahun 1865. Di masa-masa selanjutnya, penelitian terhadap kompleks candi tetap berlanjut. Misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 1908 oleh Van Steenkoulenfels dan pada tahun 1910 sampai 1911 oleh Knebel. Nah, Candi Gedong Songo ini baru benar-benar songo setelah melalui ekskavasi berikutnya. Pada ekskavasi baru tersebut, 2 situs candi baru berhasil ditemukan. Meskipun bangunan candi tersebut tidak utuh saat pertama kali ditemukan. Bangunan candi 1 dan 2 terbuat dari batu andesit dan kemudian diperbaiki pada tahun 1928 sampai 1929. Kemudian candi 3, 4, dan 5 mengalami perbaikan pada tahun 1977 sampai 1983. Sedangkan candi 6, 7, 8, dan 9 hanya menjadi reruntuhan pondasi candi. Lalu, pada tahun 1972 sampai 1982, pemerintah Indonesia melakukan upaya pemugaran terhadap Candi Gedong Songo. Pada awalnya, candi ini hanya dibuka untuk umat Hindu yang ingin beribadah. Namun, setelah musyawarah antara warga desa Candi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Candi Gedong Songo ditetapkan sebagai objek wisata daerah. Untuk memudahkan pengunjung, beberapa unit Candi Gedong Songo mengalami pemindahan lokasi. Hal ini dilakukan agar pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi dan menikmati keindahan kompleks candi ini. Nah, seperti namanya, Candi Gedong Songo awalnya memiliki 9 gedong atau bangunan candi. Namun, seiring berjalannya waktu, candi ini menghadapi berbagai rintangan, baik dari alam maupun manusia, sehingga hanya ada 5 candi yang tersisa di dalam kompleks Candi Gedong Songo. Kalau begitu, yuk langsung cari tahu gimana sih candi-candi yang tersisa ini. Candi Gedong 1. Candi Gedong 1 adalah kompleks bangunan candi yang paling dekat dengan pintu masuk objek wisata. Candi ini memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan para dewa. Dalam keadaan ditemukan, Candi Gedong 1 masih utuh dan memiliki bentuk persegi panjang dengan tinggi 4 hingga 5 meter. Bagian dalam candi digunakan sebagai tempat pemujaan, sementara bagian luar dihiasi dengan pahatan dan relief yang indah. Candi Gedong 2. Di area Candi Gedong 2 terdapat bangunan candi yang masih utuh. Candi ini
memiliki pondasi persegi dengan beranda di sekelilingnya. Atap candi berbentuk 3 balok bertumpuk dengan ornamen yang menawan. Di depan Candi Gedong 2 terdapat pula Candi Perwara yang berfungsi sebagai penjaga candi. Candi Gedong 3. Di area Candi Gedong 3 terdapat 3 bangunan candi. 2 di antaranya menghadap timur dan 1 menghadap barat. Candi-candi ini memiliki pondasi rendah dengan atap berbentuk 3 kubus persegi yang tersusun secara vertikal. Pada bagian depan candi terdapat tangga dan relung dengan pahatan arca-arca yang menarik. Candi Gedong 4. Candi Gedong 4 terdiri dari kompleks Candi Gedong 4A dan Candi Gedong 4B. Candi Gedong 4A memiliki candi induk yang dikelilingi oleh Candi Pewara yang telah runtuh. Di kompleks ini juga terdapat kompleks Candi Pewara yang sudah rusak. Selain itu, terdapat pula Candi Gedong 4B yang memiliki candi induk yang masih utuh. Candi Gedong 5. Candi Gedong 5 merupakan kompleks candi tertinggi dalam area ini. Candi ini memiliki bangunan utama yang besar dan beberapa reruntuhan Candi Pewara di sekitarnya. Di dalam candi induk terdapat arca Ganesha yang menjadi daya tarik tersendiri. Sobat sejarah, di candi itu memiliki sejumlah hiasan yang disebut dengan ragam hias. Pada Candi Gedong Songo, ragam hias yang terlihat ada beberapa macam. Untuk itu, yuk kita lihat ragam hias pertama, yaitu sulur daun. Sulur daun adalah gambar atau bentuk yang menggambarkan tumbuh-tumbuhan menjalar. Pada candi, sulur ini memiliki bentuk melengkung dan mengikuti bingkai bangunan. Ragam hias sulur memiliki makna yang melambangkan harapan manusia kepada Tuhan, serta simbolisasi kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan keterkaitan dengan alam semesta. Kertas tempel. Selanjutnya, Candi Gedong Songo memiliki ragam hias kertas tempel. Ragam hias ini terdiri dari pola atau motif tunggal yang diulang secara teratur. Kertas tempel biasanya digunakan untuk mempercantik bagian dinding bangunan. Mungkin bisa dibilang ini tuh wallpaper zaman kerajaan ya, sobat sejarah. Untaian bunga. Di Candi Gedong Songo, kita juga menemukan ragam hias untaian bunga. Ragam hias ini terletak di bagian ujung kaki dan tubuh candi. Bentuknya menyerupai gantungan pita yang naik dan turun. Ditempatkan secara teratur dengan jarak tertentu di beberapa bagian candi. Antefix. Selanjutnya ada ragam hias yang namanya antefix. Antefix adalah hiasan segitiga yang berfungsi sebagai mahkota pada bagian dinding candi. Hiasan ini terdiri dari gambar dewa dan motif sulur-suluran. Fungsinya adalah untuk memberikan kesan bangunan yang lebih tinggi. Antefix ditempatkan di perbatasan yang memisahkan antara bagian-bagian candi. Tiang. Terakhir, Candi Gedong Songo memiliki ragam hias tiang. Tiang adalah bentuk pahatan yang ditemukan pada dinding kaki, tubuh, dan atap candi. Meskipun tidak memiliki fungsi konstruksi, tiang ini memberikan sentuhan hiasan yang memperindah candi. Selain itu, tiang juga dapat berfungsi sebagai bingkai untuk relung, penopang untuk pahatan kalamakara, dan sebagai hiasan di sebelah kanan dan kiri relung. Sekian penjelasan tentang sejarah Candi Gedong Songo. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk sobat sejarah semua. Salam sejarah, belajar masa lalu, menatap masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.